Salam kenal, perkenalkan nama saya adalah Dr. Christian Permana. Saya adalah dokter spesialis bedah saraf dan terutama khususnya untuk masalah spine, untuk masalah saraf kejepit. Jadi saya menempuh pendidikan tambahan di Turki. Waktu itu saya belajar dengan salah satu ahli bedah saraf terkenal dunia namanya Mehmet Zileli. Selain itu juga saya ada tambahan juga pelatihan di Korea untuk mengerjakan operasi dengan teknik endoskopi. Kalau misalnya kita bicara tentang saraf kejepit gitu kan, sebenarnya kejepit tuh apanya dok? Maksudnya apakah betul-betul sarafnya itu terjepit atau mungkin itu sebenarnya adalah hanya sebuah istilah aja sebenarnya atau gimana dok? Jadi memang itu mungkin suatu istilah yang kita pakai untuk mempermudah komunikasi dengan pasien, dengan sobat mandaya sekalian gitu ya. Karena kalau kita jelaskan bahasa medis agak susah tuh. Tapi memang intinya ya sarafnya kejepit. Tapi yang menyebabkan saraf kejepitnya itu yang kita harus cari tahu. Karena ada banyak penyebabnya kenapa sarafnya itu kejepit. Ada misalnya kejepit karena bantalan tulangnya yang menonjol atau biasa orang tahu HNP. Gitu ya. Ada yang kejepitnya karena memang ada degenerasi dari tulang belakangnya, misalnya ligamennya menebal, lalu ada sendinya menebal. Nah itu biasa disebutnya dengan lumbal stenosis untuk masalah pinggang atau leher, cervical stenosis. Atau bisa juga kejepit karena masalah lain, misalnya karena ada infeksi seperti pada TBC tulang belakang atau juga misalnya ada tumor pada tulang belakang. Nah itu juga semua menjepit saraf. Jadi kadang kita menyebut saraf kejepit itu sebagai bahasa yang awam agar mudah disampaikan ke pasien, seperti itu dok. Oke. Jadi tapi kalau secara normal, jadi sebetulnya susunannya tuh gimana sih dok normalnya sebenarnya? Misalnya ini tulang belakang, terus ini tulang belakang, di tengah-tengahnya tuh ada bantalan dan ada sarafnya gitu. Iya. Kalau bantalannya menipis, dia bisa kejepit antar tulang gitu ya. Nah kalau misalnya sarafnya udah kejepit nih, biasanya tuh yang dirasain itu apa sih dok? Selain kalau nyeri kan biasa iya gitu, tapi apa ada gejala lain nggak yang lebih khas gitu? Oke, baik. Jadi kalau untuk saraf itu biasa kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah gangguan sensorik. Gangguan sensorik itu tadi bisa yang paling sering adalah nyeri. Tapi selain nyeri bisa juga pasien rasanya kesemutan. Rasanya aduh dok nih baal nih, atau bahkan nggak bisa merasakan sama sekali. Itu yang udah lebih berat. Nah kadang juga ada beberapa pasien merasa kakinya tuh panas terus. Panas terus rasanya. Ini kok beda dok, nih panas rasanya nggak nyaman. Nah itu adalah masalah di sensorik. Nah kalau yang kedua itu adalah masalah di motorik. Motorik itu adalah fungsi kekuatan dari ototnya. Jadi biasanya kalau sudah terkena fungsi motoriknya, maka ada kelemahan dari fungsi otot tersebut. Jadi biasanya jalannya jadi susah, jadi ada kekuatan kakinya berkurang. Bahkan yang ketiga itu ada namanya gangguan fungsi otonom. Nah gangguan fungsi otonom ini itu bisa menyebabkan gangguan fungsi buang air kecil dan juga buang air besarnya. Oh, sampai ke situ juga ya bisa, dok berarti ya? Bisa. Atau bahkan pada laki-laki bisa terjadi disfungsi ereksi juga bisa terjadi karena saraf kejepit ini. Oh, gitu. Tapi berarti biasanya nih kalau dokter lagi praktek pasien datang tuh dengan keluhannya biasanya apa yang paling sering tuh apa? Paling sering nyeri memang. Nyeri. Ya. Kenapa kalau pinggang atau punggung bagian bawah itu paling sering? Itu penyebabnya karena dia berada di paling bawah. Jadi dari susunan tulang belakang kita paling bawah itu namanya pinggang atau lumbal. Nah, karena dia paling bawah, maka fungsinya dia sebagai penopang berat badan, gitu ya. Nah, itu makanya paling sering terjadi masalah di lumbal. Nah, yang kedua tersering adalah di bagian cervical atau leher. Leher ya. Nah, kalau leher ini karena bagian leher kita adalah bagian tulang belakang yang paling mobile. Dia paling sangat mudah bergerak, bisa ke kiri, ke kanan, segala macam. Nah, itu juga makanya sangat rentan terjadi saraf kejepit di bagian leher. Seperti itu, dok. Jadi gini, dok. Jadi yang harus kita bedakan juga terutama untuk sobat mandaya sekalian, yang harus tahu itu adalah tidak semua misalnya sakit pinggang berarti saraf kejepit. Tidak semua sakit pada leher adalah saraf kejepit. Nah ini kadang yang salah persepsi gitu ya. Nah kebanyakan justru masalah sakit pinggang, apalagi kalau masih baru-baru nih kejadian. Jadi berdasarkan waktu itu dibagi tuh dok. Ada yang namanya akut, ada namanya subakut dan kronis. Kalau yang dibilang kronis itu udah sampai 3 bulan. Jadi sakitnya 3 bulan nggak hilang-hilang. Nah itu harus kita lebih waspada. Tapi kalau sakitnya aduh baru sakit 1 minggu, sakit sebulan. Nah ini kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Karena belum tentu saraf kejepit. Paling sering malah adanya masalah di otot. Misalnya apa? Contohnya salah tidur. Nah itu paling sering tuh, aduh bangun tidur sakit lehernya. Aduh jangan saya saraf kejepit. Nah itu yang belum tentu. Belum tentu saraf kejepit. Nah itu yang harus sobat mandaya harus ketahui juga. Tapi berarti untuk membedakan itu nggak bisa dibedakan hanya dari gejalanya aja dok ya, berarti kayak harus dites
lain-lain dan sebagainya, misalnya di ronsen dulu kah atau apa gitu dok berarti ya? Betul, jadi memang kita lihat dari durasinya tadi, kalau apalagi sudah sampai kronis, sudah sampai 3 bulan, lalu juga kita lihat memang nyerinya sesuai dengan adanya perjalanan nyeri saraf kejepit, maka juga ditambah dengan pemeriksaan, terutama pemeriksaan MRI, nah itu baru kita bisa menegakkan, oh ini benar, ini ada saraf kejepit.